Halo warga 62, semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Sehat luar dalam, sehat kantong uang dan kantong hati. Hehe. Kembali lagi dengan Mimin di Impact Film. Kita lanjut ke alur cerita Squid Game episode 2 sampai dengan episode 5 ya guys. Semoga cara Mimin bercerita dapat dimengerti dan menghibur teman-teman. Boleh dukung Mimin terus ya dengan cara like, comment, dan subscribe bagi yang belum. Hehehe. Mulai godang guys. Film dibuka dengan memperlihatkan panitia berseragam pink sedang merapikan peti jenazah peserta yang akan dibakar untuk menghilangkan bukti, dan film pun dimulai. Episode 2, Neraka. Para peserta game ini terlihat sangat takut dan mereka bersyukur masih bisa hidup. Diberitahu jika dari 456 peserta sebelumnya yang tersisa 201 orang, yang artinya yang tereliminasi ada 255 orang. Ya, 255 orang mati ditembak oleh panitia pada permainan pertama. Di sini mereka meminta keluar dari permainan ini. Mereka lebih memilih hidup di luar sana dan berusaha melunasi hutang-hutang mereka. Sesuai peraturan ketiga, permainan dapat berhenti ketika mayoritas peserta meminta berhenti dan akhirnya mereka melakukan voting. Namun sebelum voting, panitia memperlihatkan hadiah uang yang sudah terkumpul. Karena 255 orang yang tereliminasi, maka uang sudah terkumpul 25,5 miliar won. Uang akan semakin bertambah seiring tereliminasinya peserta, dan bagi yang tereliminasi atau meninggal akan dikirim uang 100 juta won kepada keluarga mereka jika memang permainan selesai sekarang. Setelah mengetahui hadiah uang ini, membuat sebagian dari peserta goyah, hingga ada pro dan kontra. Ada yang mau pergi meninggalkan permainan, tapi ada juga yang bertahan karena mereka sadar bahwa kehidupan di luar sana jauh lebih berat dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan di sini mereka bisa berjuang bermain untuk mendapat uang. Kakek Ilnam, peserta terakhir yang memberikan suara, dan akhirnya hasil voting menyatakan bahwa mereka harus pulang, dan mereka pun dipulangkan di tengah malam. Keesokan paginya, Gi-hun pergi ke kantor polisi untuk melaporkan permainan ini. Gi-hun meminta polisi menghubungi nomor yang di kartu nama tersebut, namun yang mengangkat telepon perempuan. Malah polisi dituduh mesum. Ya, otomatis polisi tambah marah dan kesal dengan Gi-hun. Namun di kantor polisi itu ada Junho yang mendengar pembicaraan mereka. Di sini kita diberitahu jika Junho seorang polisi, ia sedang mencari keberadaan kakaknya yang sudah lama tidak pulang. Junho mencari petunjuk di kosan kakaknya, dan ia menemukan kotak hitam yang di dalamnya ada kartu nama sama persis seperti punya Gi-hun. Di episode 2 ini, kita diperlihatkan kehidupan dari sebagian peserta. Semua memiliki masalah terkait keuangan. Sae-byuk memiliki masalah keluarga. Ia berasal dari Korea Utara. Ia berusaha mencari orang tuanya karena ia berjanji akan membawa pulang adiknya yang berada di panti asuhan. Namun untuk mencari orang tua dibutuhkan uang yang banyak. Ali, ternyata ia memiliki istri dan bayi, namun ia mengalami kesulitan keuangan karena bosnya tidak mau membayar gajinya selama 6 bulan, hingga ia tanpa sengaja membuat bosnya cedera dan ia melarikan uang bosnya. Sang-woo, anak pintar lulusan universitas ternama, kesayangan ibunya, ternyata melakukan penggelapan dana perusahaan dan punya utang hingga 6 miliar, dan ia merasa bersalah kepada ibunya karena sudah menjaminkan semua harta keluarga untuk melunasi utangnya. Gangster Bukso juga sama memiliki masalah keuangan. Ia harus kabur dari bos besarnya karena ia punya utang, hingga ia harus melompat ke laut untuk menghindari para rentenir yang mau membunuhnya. Pemeran utama kita, Gi-hun, harus punya uang untuk mengobati penyakit ibunya. Ibunya terkena diabetes akut, sehingga kaki ibunya harus diamputasi. Hingga ia nekat meminjam uang ke mantan istrinya yang menyebabkan perkelahian. Kakek Ilnam dan Miryong tidak dijelaskan memiliki masalah hidup apa. Hanya saja kakek Ilnam bertemu dengan Gi-hun dan mengatakan akan kembali ke sana karena hidup di luar lebih sulit dan ia gak mau hanya menunggu kematiannya.
kita diberitahu bahwa setiap peserta yang pulang masih diikuti dan diawasi. Ini terlihat bahwa panitia kembali memberikan kartu nama, dan jika mereka mau join kembali, maka mereka bisa datang di jam 12 malam di tempat penjemputan yang pertama. Jadi sepertinya panitia menunggu saat yang tepat untuk mengajak mereka kembali. Dan akhirnya mereka pun mau join lagi di permainan ini. Namun kali ini berbeda. Mereka pergi dengan perasaan lebih siap karena mereka tahu apa yang ada di sana. Ternyata Junho sang polisi mengikuti mobil panitia untuk mencari keberadaan kakaknya yang sudah lama hilang. Mobil dibawa ke arah pelabuhan Mojin. Junho bergegas diam-diam masuk ke mobil panitia agar bisa naik ke kapal. Ia pun menyamar menjadi salah satu panitia. Terlihat para panitia menyimpan semua barang-barang peserta yang dibawa dari luar. Namun beberapa peserta ada yang diam-diam membawa senjata kecil untuk berjaga-jaga selama pertandingan. Di sini para peserta membentuk kubu atau geng. Namun di sini yang terlihat hanya geng gangster Dukso dan geng militer Gi-hun yang terdiri dari Sang-woo, Ali, dan kakek Ilnam. Di scene lain kembali ke Junho yang menjalani hidup sebagai panitia. Namun karena ia penyusup, jadi banyak hal yang ia tidak ketahui hingga membuat panitia yang lain curiga. Sebelum tidur, Miryong izin ke panitia untuk ke toilet. Nah, di sini ya guys, mereka punya jam-jam untuk ke toilet. Jadi susah untuk ke toilet di luar jam yang ditentukan. Dan Sae-byuk ikutan. Ternyata di toilet Sae-byuk naik ke ventilasi untuk mengintip kejadian di luar ruangan. Ia berharap bisa menemukan petunjuk untuk besok, dan Miryong membantu untuk menjaga toilet agar tidak ketahuan. Keesokan harinya setelah sarapan, mereka akan bersiap-siap untuk lanjut ke permainan kedua. Ternyata Sang-woo mengetahui jika Sae-byuk punya petunjuk di permainan kedua. Ia pun berusaha bertanya ke Sae-byuk dan akhirnya ia berhasil mengetahui petunjuk itu dengan mengingat masa kecilnya. Namun di sini Sang-woo tidak tahu teman-teman yang lain. Hingga akhirnya mereka diminta memilih setiap simbol yang ada di depan. Sang-woo yang tahu memilih simbol yang sederhana, yaitu segitiga. Namun Gi-hun memilih payung yang bentuknya rumit, begitu juga dengan kakek Ilnam yang memilih bintang. Permainan dimulai. Para peserta diminta mengambil satu kotak yang berisi gulali dan jarum. Di sini mereka diminta memisahkan potongan gambar gulali dengan menggunakan jarum dalam waktu 10 menit. Saat mengetahui permainan ini, Gi-hun panik lah ya guys, karena memang gambarnya rumit kan. Nah, oh iya, di sini kita juga diberitahu ada satu peserta yang mendapat petunjuk dari panitia langsung. Tapi belum dijelaskan siapa peserta ini hingga mendapat privilege dari panitia. Lanjut, banyak peserta yang tidak sengaja mematahkan gambarnya hingga ditembak saat itu juga. Semakin paniklah peserta yang lainnya guys. Permainan anak-anak yang bahagia pun langsung berubah menjadi permainan sulit yang menguras keringat karena antara hidup dan mati. Miryong yang memiliki mancis atau korek api, ia memanaskan jarumnya sehingga ia berhasil, dan ia juga diam-diam memberikan korek apinya kepada Dukso si gangster. Waktu kurang dari 3 menit, semakin keringatanlah si Gi-hun, hingga keringatnya menetes di atas gulali. Namun siapa sangka ini malah membantu di detik-detik terakhir. Ternyata air bisa melelehkan gulali dengan mudah. Akhirnya ia pun menjilat bagian belakang gulali ini hingga semakin tipis. Cara Gi-hun ini dilihat peserta lain termasuk kakek Ilnam. Mereka pun mencoba. Akhirnya di detik-detik terakhir mereka berhasil. Selesai pertandingan, saatnya membunuh para peserta yang belum berhasil. Namun ada satu peserta yang berusaha melawan dan mau menembak panitia. Karena panitia takut peserta yang lain yang kalah ikut melawan, maka mereka serentak menembaki semuanya dengan membabi buta. Wahana bermain berubah menjadi tempat yang menyeramkan. Peserta ini menyandra panitia Pink. Ia meminta panitia ini membuka topengnya. Karena takut ditembak, panitia ini menurutinya. Namun anehnya, setelah mengetahui wajah panitia ini, ia pun menembak dirinya sendiri. Frontman yang baru sampai di lapangan langsung menembak panitia yang membuka topeng ini karena sesuai peraturan, siapapun yang membuka topeng akan mati
karena menjaga kerahasiaan identitas adalah yang utama di permainan ini. Episode 3 pun selesai guys. Lanjut ke episode 4 ya. Peserta sudah menyelesaikan permainan kedua. Mereka berempat sangat senang karena bisa lolos. Peserta mendapat makan siang, namun makanan yang diberikan hanya minuman soda dan telur rebus. Gangster dan timnya kembali mengantri agar dapat jatah lebih, namun kelakuan mereka membuat peserta yang lain tidak mendapat jatah makanan karena jatah makanan sudah sesuai jumlah peserta, sehingga peserta yang gak kebagian menjadi marah dan akhirnya terjadi perkelahian yang menyebabkan peserta ini meninggal dunia. Gi-hun berusaha meminta keadilan sama panitia, namun panitia malah mengumumkan jika peserta itu dieliminasi dan jumlah hadiah bertambah. Ini menyebabkan gangster memiliki rencana untuk membunuh peserta lain. Saat jam tidur diaktifkan, lampu semua mati. Para gangster langsung membunuh orang-orang agar para peserta semakin sedikit. Gi-hun dan tim berusaha saling melindungi, khususnya melindungi kakek Ilnam. Mereka mencari kakek di tempat tidur, namun kosong. Dan ternyata kakek ada di tempat tidur paling atas. Kakek yang ketakutan pun berteriak agar permainan dihentikan. Akhirnya permainan pun dihentikan. Ternyata kejadian ini sudah direncanakan oleh frontman dan disebut sebagai permainan spesial. Rencana panitia berhasil. Malam ini peserta yang meninggal ada 27 orang. Keesokan harinya, mereka lanjut ke permainan ketiga. Mereka diminta mencari tim yang terdiri dari 10 orang. Sedihnya, tim Gi-hun terdiri dari kakek tua dan 3 wanita, sehingga mereka ragu bisa mengalahkan tim lawan. Permainan ketiga adalah tarik tambang. Nah, makin lemas lagi lah timnya si Gi-hun ini. Ditambah lawan mereka adalah tim yang terdiri dari pria semua. Namun, berkat saran dari kakek Ilnam, mereka dapat unggul di awal pertandingan. Tetapi di detik-detik terakhir, mereka nyaris terjatuh. Namun syukurlah ada ide dari Sang-woo yang meminta mereka maju 3 langkah yang menyebabkan tim lawan tidak seimbang, dan itulah kesempatan mereka untuk menarik langsung tali lawan, dan akhirnya tim Gi-hun pun menang. Di episode ini kita diperlihatkan para panitia yang menyalahgunakan tubuh pasien yang meninggal di pertandingan. Seharusnya tubuh itu dibakar, namun panitia Pink malah mengambil organ mereka dan menjualnya. Disinilah kita lihat peserta yang selalu mendapat bocoran permainan adalah seorang dokter yang membantu proses pembedahan mayat-mayat ini. Biasanya peserta dokter ini mendapat bocoran permainan, namun ternyata kali ini panitia tidak mendapat informasi, sehingga dokter langsung marah-marah dan membunuh satu panitia. Ia berusaha kabur, namun ia tersudut di tempat permainan gulali. Di sini, frontman tiba-tiba datang dan menembak si panitia dan dokter. Frontman mengatakan jika ia tidak peduli jika para panitia Pink mengambil organ peserta, namun yang ia tidak sukai adalah diskriminasi. Mereka memberikan bocoran permainan karena bagi frontman setiap orang sama memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Nah, begitu guys. Ini frontman kayak sikapnya bagus banget ya, adil banget gitu ya. Nah, kita lanjut. Di scene lain, Junho mendapat tugas untuk membantu membawa organ-organ tubuh kepada pembeli bersama dengan panitia Pink lain. Namun saat perjalanan, Junho yang sudah dicurigai oleh panitia lain pun mengancam Junho untuk dibunuh. Tetapi Junho membalikkan keadaan karena ternyata Junho membawa pistol dan ia pun menembak panitia itu. Namun sebelum
pria itu ditembak, Junho dapat info jika di ruang frontman ada nama-nama peserta yang mengikuti Squid Game. Frontman yang mengetahui kejadian ini langsung datang memeriksa, dan ia mengetahui jika peluru yang digunakan adalah peluru polisi. Junho ternyata belum kabur. Ia pergi ke ruang frontman untuk mencari berkas-berkas peserta Squid Game, dan ia menemukan jika kakaknya benar pernah mengikuti permainan Squid Game ini. Nah guys, episode 2 dan sampai 5 pun selesai. Gimana guys, seru ya filmnya? Semoga cara Mimin bercerita dapat menghibur teman-teman sekalian ya. Boleh ya dukung Mimin terus dengan cara subscribe, bunyikan loncengnya, like, dan komen ya guys. Melihat godang guys. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Enjoy your life guys.